Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 yang mana di sini kami akan menjelaskan tentang bab 4 dan bab 5, di mana di bab 4 tersebut kita akan menjelaskan tentang bagaimana menilai kondisi global. Yang pertama yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah bagaimana bisnis internasional dapat meningkatkan kinerja. Nah, yang pertama yaitu menarik permintaan asing, yang mana pada suatu situasi seperti saat sekarang ini sudah banyak perusahaan raksasa seperti perusahaan Amazon dan sebagainya yang sudah melakukan ekspansi besar-besaran terhadap daerah-daerah yang bisa dikatakan daerah tertinggal, seperti mereka melakukan ekspansi ke daerah Amerika Latin, sebagaimana hal itu bertujuan untuk menarik permintaan asing. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi. Pada era 4.0 saat sekarang ini, teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, yang mana dalam segi kehidupan, baik dari itu kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan suatu bisnis, sangat dibutuhkan yang namanya teknologi yang canggih. Sehingga bagaimana bisnis internasional itu dapat meningkatkan kinerjanya, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dan teknologi tersebut harus terus di-upgrade dengan perkembangan sehingga nanti bisa meningkatkan kinerja suatu perusahaan, baik itu nasional maupun internasional. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah menggunakan sumber daya yang rendah ataupun menggunakan sumber daya yang murah ataupun yang rendah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya perusahaan-perusahaan yang besar pastinya mereka mendirikan suatu pabrik maupun tempat mereka melakukan usaha, yaitu salah satunya mereka menentukan posisi di mana di posisi tersebut sumber dayanya itu murah. Yang dimaksud sumber daya yang murah tersebut adalah misalkan ketika salah seorang si A, dia asalnya orang Surabaya, dia berkeinginan membuka usaha, dan ketika dia membuka usaha yang pertama di Surabaya sendiri UMR-nya itu terlalu tinggi, jadi gaji karyawannya itu harus tinggi, maka dia berinisiatif untuk membangun perusahaan di Madura misalkan, seperti itu. Bagaimana menjalankan bisnis internasional? Suatu perusahaan dapat menggunakan beragam metode untuk menjalankan bisnis internasional. Metode-metode yang lebih umum untuk menjalankan bisnis internasional yang sebaiknya dipertimbangkan oleh perusahaan yaitu yang pertama ada mengimpor. Mengimpor sendiri melibatkan pembelian produk atau jasa asing. Banyak perusahaan yang mengimpor bahan baku untuk menghasilkan produk. Yang kedua yaitu mengekspor. Mengekspor adalah mengirimkan barang dagangan ke luar negeri. Dengan metode ini, perusahaan banyak menggunakan situs web untuk mengidentifikasi produk yang dijual oleh perusahaan bersamaan dengan harga dari setiap produk yang dijual tersebut. Hal ini memungkinkan perusahaan mengiklankan produknya dengan mudah kepada importir potensial tanpa harus membagikan brosur ke berbagai negara. Yang ketiga yaitu investasi asing langsung atau direct foreign investment. Direct foreign investment adalah alat untuk mengakuisisi atau membangun anak perusahaan di satu atau lebih negara asing. Misalnya, Ford Motor Company memiliki fasilitas di berbagai negara untuk membuat mobil dan menjualnya di daerah sekitarnya. Keempat adalah outsourcing. Perusahaan pada umumnya mengatur agar sebagian dari jasanya dilakukan di negara-negara asing sebagai cara untuk menggunakan tenaga asing yang lebih murah. Dan yang terakhir adalah aliansi strategis. Pada umumnya perusahaan terlibat dalam aliansi strategis, yang merupakan perjanjian bisnis untuk kepentingan perusahaan-perusahaan yang terlibat. Salah satu jenisnya yaitu usaha patungan yang melibatkan dua perusahaan dalam satu proyek.
Hambatan dari bisnis internasional. Yang pertama adalah pengurangan hambatan. Pemberlakuan perdagangan bebas secara internasional yang terjadi saat ini tidak dapat dipungkiri merupakan perkembangan dari teori klasik yang berkembang sebelumnya. Teori klasik tersebut berpengaruh besar terhadap konsep perdagangan yang ada pada saat ini. Atas dasar teori klasik yang berkembang, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan liberalisasi perdagangan adalah suatu kebijakan untuk mengurangi bahkan menghilangkan hambatan-hambatan pada perdagangan internasional. Kedua adalah hambatan yang tersisa. Hambatan ini biasanya digunakan untuk melindungi perusahaan lokal. Pemerintah biasanya memperlakukan hambatan guna melindungi perusahaan-perusahaannya. Misalnya, Amerika Serikat memperlakukan hambatan dagangan seperti tarif atas baja impor meskipun bertentangan dengan perjanjian perdagangan bebas sebelumnya. Yang terakhir yaitu ketidakpahaman mengenai kebijakan perdagangan internasional. Ketidakpahaman mengenai kebijakan perdagangan internasional akan selalu ada. Orang-orang yang prospek kerjanya dipengaruhi baik secara positif maupun secara negatif oleh perdagangan internasional, cenderung memiliki opini yang sangat kuat mengenai kebijakan perdagangan internasional. Kebanyakan orang setuju bahwa perdagangan bebas dapat mendorong persaingan yang lebih ketat antara perusahaan yang dapat menguntungkan karena hal tersebut memberikan peluang kepada pelanggan untuk memperoleh produk yang mutunya paling bagus dan harganya rendah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Eka. Bagaimana menjalankan bisnis internasional? Yang pertama ada budaya. Karena budaya bervariasi, suatu perusahaan harus mempelajari budaya dari negara asing sebelum terlibat dalam bisnis di sana. Keputusan yang buruk dapat diakibatkan oleh penilaian yang tidak semestinya atas selera, kebiasaan, dan adat istiadat suatu negara. Banyak perusahaan Amerika Serikat mengetahui bahwa budaya sangat bervariasi dan menyesuaikan dengan produknya agar sesuai dengan budaya tersebut. Misalnya di sini contohnya ada MC Donuts menjual burger sayuran dan bukannya burger daging sapi di India. Ada contoh lain yaitu PepsiCo, pemilik dari makanan ringan Frito-Lay, menjual Cheetos tanpa keju di Cina karena pelanggan Cina tidak menyukai keju, dan perusahaan tersebut telah mengembangkan keripik udang untuk memuaskan pelanggan di Korea. Dan juga masih banyak lagi contoh lainnya. Yang kedua ada sistem ekonomi. Suatu perusahaan harus menyadari jenis sistem ekonomi yang digunakan di negara manapun. Perusahaan mempertimbangkan untuk melakukan bisnisnya. Sistem ekonomi suatu negara mencerminkan tingkat kepemilikan pemerintah atas bisnis dan intervensi pemerintah dalam bisnis. Contohnya, suatu perusahaan di Amerika Serikat pada umumnya akan memilih negara yang tidak menghadapi banyak intervensi pemerintahan. Meskipun pemerintah dari setiap negara memiliki kebijakan yang unik mengenai kepemilikan dari sebuah bisnis, kebanyakan kebijakan yang diklasifikasikan sebagai kapitalisme, komunisme, dan sosialisme. Yang ketiga ada kondisi ekonomi. Untuk memprediksi permintaan akan produknya di negara asing, suatu perusahaan harus mencoba untuk meramalkan kondisi ekonomi di negara tersebut. Kinerja keseluruhan perusahaan tersebut bergantung pada pertumbuhan ekonomi dari negara asing itu dan pada sensitivitas perusahaan terdapat kondisi di negara itu, sebagaimanapun yang telah terjadi. Yang keempat ada nilai tukar. Negara-negara pada umumnya memiliki mata uang masing-masing. Contohnya Amerika Serikat menggunakan dolar, Kanada menggunakan dolar Kanada, dan Jepang menggunakan yen Jepang. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, 12
Negara Eropa belakangan ini mengadopsi euro sebagai mata uangnya. Nilai tukar antara dolar Amerika Serikat dan mata uang lainnya berfluktuasi sejalan dengan waktu. Konsekuensinya, jumlah dolar yang dibutuhkan oleh perusahaan Amerika Serikat untuk membeli perlengkapan dari negara asing dapat berubah jika harga aktual yang dikenakan untuk perlengkapan itu oleh produsen asing tidak berubah. Ketika dolar melemah, mata uang asing menguat. Dengan demikian, perusahaan Amerika Serikat membutuhkan lebih banyak dolar untuk membeli sejumlah tertentu perlengkapan dari negara asing. Yang kelima ada resiko politik dan undang-undang. Suatu perusahaan juga harus mempertimbangkan risiko politik dan iklim regulasi dari sebuah negara sebelum memutuskan untuk menjalankan bisnis di sana. Risiko politik adalah risiko bahwa tindakan politik suatu negara dapat berdampak buruk bagi suatu bisnisnya. Krisis politik telah terjadi di banyak negara di Eropa bagian timur seperti Amerika Latin dan juga Timur Tengah. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat harus tunduk pada kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah negara asing di mana perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya. Next slide. Bagaimana karakteristik asing mempengaruhi bisnis internasional? Yang pertama di sini ada dampak dari dolar yang lemah terhadap importir Amerika Serikat. Bisa kita asumsikan bahwa nilai dari pound mata uang Inggris pada tahun tertentu adalah 2 dolar, yaitu setiap dolar bernilai setara dengan separuh pound Inggris. Jika suatu perusahaan Amerika Serikat membutuhkan 1 juta pound untuk membeli perlengkapan dari seorang pemasok Inggris, maka perusahaan tersebut akan membutuhkan 2 juta US dollar. Yang kedua ada dampak aktual dari pergerakan nilai tukar terhadap importir Amerika Serikat. Untuk mengilustrasikan dampak dari perubahan dalam nilai uang terhadap importir Amerika Serikat, pertimbangkan berapa banyak dolar yang akan Anda bayarkan untuk satu celana jeans yang dijual di Inggris pada 2 titik waktu yang diasumsikan bahwa jeans tersebut dijual seharga 50 pound Inggris. Yang ketiga ada dampak dari dolar yang lemah terhadap eksportir Amerika Serikat. Pergerakan nilai tukar dapat mempengaruhi perusahaan Amerika Serikat yang melakukan impor. Pergerakan nilai tukar juga dapat mempengaruhi pecahan Amerika Serikat yang mengekspor produk ke negara lain. Yang keempat ada dampak dari dolar yang kuat terhadap importir Amerika Serikat. Sekarang pertimbangkan situasi di mana pound mengalami depresi atau melemah dalam nilai terhadap dolar. Hal ini juga berarti bahwa dolar mengalami penguatan terhadap pound. Misalnya, asumsikan bahwa nilai pound tadinya setara dengan 2 US dollar, tetapi karena turun menjadi 1,9 US dollar dalam bulan terakhir, jika perusahaan Amerika Serikat memerlukan 1 juta pound, maka perusahaan tersebut akan dapat membeli pound itu senilai 100 US dollar, lebih murah dibandingkan dengan yang dibutuhkan pound sebelum pound mengalami depresi. Pembayaran perusahaan akan turun sebesar 5% karena nilai pound mengalami penurunan sebesar 5%. Contoh ini menunjukkan bagaimana depresiasi mata uang asing terhadap dolar. Depresiasi nilai uang asing terhadap dolar mengurangi beban bagi perusahaan Amerika Serikat yang membeli perlengkapan dari luar negeri. Hal ini menjelaskan mengapa dolar yang kuat memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap perusahaan Amerika Serikat yang seringkali mengimpor perlengkapan. Yang kelima, lindungi
atau lindung nilai terhadap pergerakan nilai tukar. Perusahaan Amerika Serikat pada umumnya mencoba untuk melakukan lindung nilai atau melindungi terhadap pergerakan nilai tukar. Perusahaan Amerika Serikat dapat melakukan lindung nilai paling efektif ketika perusahaan tersebut mengetahui secara spesifik berapa banyak mata uang asing yang dibutuhkan atau yang akan diterima pada tanggal tertentu di masa depan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Abbas. Bentuk kepemilikan bisnis. Pemilihan bentuk kepemilikan bisnis merupakan langkah awal dalam menjalankan kegiatan bisnis, karena berhasil atau tidaknya bisnis yang dijalankan juga tergantung dari keputusan tersebut. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang. Bentuk ini biasanya dipakai untuk kegiatan usaha yang kecil atau pada saat permulaan mengadakan kegiatan usaha. Usaha perseorangan ini dimiliki oleh seorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua risiko dan kegiatan perusahaan. Di samping itu, tidak diperlukan izin untuk pendirinya. Keuntungan kepemilikan perseorangan. 1. Seluruh keuntungan akan diterima pemilik tunggal. 2. Organisasi yang mudah, karena perusahaan perseorangan tidak perlu membuat suatu entitas hukum terpisah dan perusahaan hanya perlu mendaftarkan perusahaannya di negara bagian. 3. Pengendalian penuh dipegang pemilik, sehingga peluang terjadinya konflik akan berkurang. 4. Pajak yang lebih rendah, karena keuntungan perusahaan termasuk dalam penghasilan pribadi pemilik. Kerugian kepemilikan perseorangan. 1. Pemilik tunggal yang menanggung seluruh kerugian. 2. Kewajiban tidak terbatas. 3. Dana yang terbatas. 4. Keahlian yang terbatas. Persekutuan ialah bisnis yang dimiliki secara bersama oleh dua orang atau lebih orang, disebut sekutu. Para pemilik dari bentuk bisnis ini disebut sebagai partner. Para pemilik harus mendaftarkan persekutuan mereka ke negara bagian dan mungkin juga perlu mengajukan surat izin kerja. Sekitar 10% dari seluruh perusahaan persekutuan. Dalam persekutuan ada dua macam persekutuan. Yang pertama, persekutuan umum dan persekutuan terbatas. Persekutuan umum atau juga disebut general partnership, seluruh sekutu akan memiliki kewajiban yang tidak terbatas. Jadi semua sekutu akan bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh kewajiban perusahaan. Sebaliknya, dalam persekutuan terbatas atau limited partnership, perusahaan memiliki beberapa sekutu terbatas atau sekutu yang kewajibannya dibatasi atas uang dan harta yang telah mereka sumbangkan pada persekutuan. Keuntungan persekutuan ada 3. Yang pertama, tambahan pendanaan, yaitu salah satu keuntungan nyata dari suatu persekutuan dibandingkan dengan kepemilikan perseorangan adalah tambahan pendanaan yang dapat diberikan oleh sekutu atau para sekutu yang telah bergabung. Oleh karena itu, tersedianya lebih banyak uang yang dapat digunakan untuk mendanai operasi bisnis. Beberapa persekutuan memiliki ribuan sekutu yang kesemuanya diharuskan untuk menginvestasikan sebagian uang mereka ke dalam bisnis. Jenis persekutuan seperti ini memiliki banyak potensi mengalami pertumbuhan karena akses yang dimiliki ke dana modal dalam jumlah besar. Yang kedua, pembagian kerugian, yaitu setiap kerugian bisnis yang dialami oleh persekutuan akan ditanggung oleh seluruh sekutu yang bergabung. Jadi tidak ada satu orang yang menyerap keseluruhan kerugian bisnis yang gagal. Setiap pemilik akan menyerap bagian kerugiannya saja. Yang ketiga, lebih banyak spesialisasi, yaitu dengan persekutuan para sekutu dapat memusatkan perhatian mereka pada masing-masing spesialisasi yang dimilikinya dan dapat melayani berbagai macam pelanggan. Sebagai contoh, kantor akuntan mungkin memiliki orang akuntan yang memiliki spesialisasi di bidang perorangan dan seorang akuntan yang memiliki spesialisasi di bidang akuntan pajak badan.
Persekutuan praktik medis mungkin memiliki dokter-dokter dengan berbagai jenis keahlian. Kerugian persekutuan. Yang pertama, pembagian pengendalian, yaitu pengambilan keputusan dalam suatu persekutuan harus dibagi. Jika para sekutu tidak mencapai secara sepakat mengenai cara bagaimana bisnis berjalan, maka hubungan bisnis dan pribadi dapat terganggu. Terdapat sebagian pemilik perusahaan yang memang tidak memiliki keahlian mengelola suatu bisnis. Yang kedua, kewajiban yang tidak terbatas. Para sekutu umum dalam suatu persekutuan menjadi subjek dari kewajiban yang tidak terbatas sama seperti pada kepemilikan perseorangan. Yang ketiga, pembagian keuntungan. Setiap keuntungan yang dihasilkan oleh persekutuan harus dibagi di antara semua sekutu. Semakin banyak sekutunya, maka semakin kecil tingkat laba dalam jumlah tertentu yang akan didistribusikan kepada masing-masing sekutu. Pengertian perseroan terbatas adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang saham mempunyai hak sebagai pemilik perusahaan dan berhak atas keuntungan yang disebut dividen. Investor dalam suatu saham memperoleh pengembalian atau pengembalian modal terutama dalam dua cara, yaitu dividen dan kenaikan harga saham. Dividen adalah ketika perusahaan mengembalikan sebagian keuntungannya kepada pemegang saham, biasanya setiap triwulan. Perseroan tertutup adalah PT yang sahamnya tidak ditawarkan ke publik dan tidak terdaftar di Bursa Efek. Biasanya jumlah pemegang saham perseroan tertutup hanya sedikit, minimal 2 orang saja bisa mendirikan perseroan tertutup. Perseroan terbuka adalah perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Apa keuntungan perseroan terbatas? Adanya pembagian keuntungan berupa dividen untuk para pemegang saham. Mudah untuk mendapatkan modal usaha. Terdapat pemisah antara kekayaan pemilik serta pemilik kekayaan perusahaan. Memiliki kemudahan dalam mencari karyawan atau tenaga kerja perusahaan. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Kerugian perseroan terbatas, biaya organisasi yang tinggi, di mana perseroan terbatas ini biaya perusahaannya, biaya tiap bulan pengeluarannya itu sangat tinggi dibandingkan dengan perusahaan persekutuan gitu. Jadi terus kedua, kerugian perseroan terbatas itu yang kedua, pengungkapan keuangan, di mana keamanan tuh bukan tidak terjamin ya, gimana, sangat rentan gitu terekspos untuk persoalan terbatas ini. Dan yang ketiga yaitu masalah perwakilan. Jadi di dalam persoalan terbatas ini perwakilannya ya kadang yang mempunyai perusahaan itu, seorang yang mempunyai perusahaan yang menjadi perwakilan dari perusahaan itu. Dan yang keempat, pajak yang tinggi. Di perusahaan terbatas ini pajaknya sangat tinggi ya dibandingkan dengan perusahaan persekutuan lainnya. Karena kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan itu dipisah. Jadi keempat, pengaruh kepemilikan terhadap pengambilan risiko. Dampak kepemilikan pada pengembalian investasi. Jadi dampaknya ketika seorang investor meminta pengembalian dana investasinya, kita juga harus mencari investor pengganti gitu yang ingin membeli saham dari investor sebelumnya. Jadi dampaknya mungkin dari perusahaan bisa merugi atau bisa untung berlipat ganda. Jadi perpindahan kepemilikan itu sangat mix lah, risikonya mungkin agak medium lah, agak terlalu tinggi risikonya. Yang kedua yaitu dampak kepemilikan terhadap risiko. Jadi pemilik saham ini sangat, dampak kepemilikannya itu sangat risikonya ya
banyak bisa tergantung kepada pemilik saham. Kalau pemilik sahamnya itu internal ngaturnya, ya mungkin resikonya ya bisa sebuah perusahaan itu bisa memperoleh dividen yang tinggi, lebih naik daripada sebelumnya, bisa turun gitu penghasilannya, labanya juga turun, dan bisa juga mengalami kerugian yang fantastis gitu, yang sangat tinggi kerugiannya daripada sebelumnya gitu. Ya mungkin sekian dari saya, mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. 3. Perseroan terbatas. Bagaimana para pemegang saham mendapat penghasilan? Adapun perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Keuntungan perseroan terbatas ialah 1. Kewajiban terbatas, akses ke pendanaan. Yang ketiga, perpindahan kepemilikan. Adapun kerugian perseroan terbatas ialah 1. Biaya organisasi yang tinggi. 2. Pengangkapan keuangan. Ketiga, masalah perwakilan. Keempat, pajak yang tinggi. 4. Pengaruh kepemilikan terhadap pengembalian dan risiko. Adapun dampak dari kepemilikan terhadap pengembalian dan risiko tersebut ialah dampak kepemilikan pada pengembalian investasi dan dampak kepemilikan terhadap risiko. 5. Memperoleh kepemimpinan atas bisnis yang sudah berjalan, yaitu 1. Mengambil alih kepemilikan sudah bisnis keluarga. Kedua, membeli bisnis yang sudah berjalan. Ketiga, yaitu waralaba. Adapun keuntungan waralaba: 1. Gaya manajemen yang sudah terpuji. Kedua, pengakuan nama. Dan ketiga, dokumen keuangan. Sedangkan kerugian waralaba yaitu berbagi keuntungan dan kurangnya kependalian.